قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Waktu muda, waktu utama beramal soleh. Waktu muda, kata sebagian orang adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang-senang. Sebagian mereka mengatakan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Bagaimana mungkin waktu muda foya-foya tanpa amalan soleh, lalu mati bisa masuk surga? Sungguh hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Untuk masuk surga pastilah ada sebab, dan tidak mungkin hanya dengan berfoya-foya seperti itu. Semoga melalui risalah ini dapat membuat para pemuda sadar, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Hanya pada Allah lah tempat kami bersandar dan berserah diri. Wahai pemuda, hidup di dunia hanyalah sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seorang sahabat yang tatkala itu berusia muda, berumur sekitar 12 tahun, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya lalu bersabda, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah nasihat yang sangat bagus sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang masih berusia belia. Atibi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing al-gharib yang tidak memiliki tempat berbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkan dengan pengembara, orang asing yang dapat tinggal di negeri asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, akan ditemui tempat yang membinasakan. Dia akan melewati padang pasir yang menyengsarakan dan juga terdapat perampok. Orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali, sekejap mata. Negeri asing dan tempat pengembaraan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dunia, dan negeri tujuannya adalah akhirat. Jadi, hadis ini mengingatkan kita dengan kematian, sehingga kita jangan berpanjang angan-angan. Hadis ini juga mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri untuk negeri akhirat dengan amal soleh. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak, jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan hisab, sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan hisab dan bukanlah hari beramal. Hadis riwayat Bukhari. Manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tuamu. Lakukanlah 5 hal sebelum terwujud 5 hal yang lain. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu maksudnya
lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua renta. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, maksudnya beramal di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, maksudnya manfaatkanlah kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti, dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kefakiranmu, maksudnya bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun akhirat. Hidupmu sebelum datang kematianmu, lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus amalannya. Al-Munawi mengatakan, 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Benarlah, kata Al-Munawi, seseorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat. Ketika dia merasakan sakit, dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh miskin. Dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sulit beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat untuk waktu tuanya. Dalam surat At-Tin, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu 1. Baitul Maqdis yang terdapat buah tin dan zaitun, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. 2. Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. 3. Negeri Mekah yang aman, tempat diutus Nabi kita Muhammad SAW. Setelah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, Allah Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. An-Naqai mengatakan, jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana amal yang dulu dilakukan pada saat muda. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah yang artinya bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ibnu Qutaibah mengatakan, makna firman Allah yang artinya kecuali orang-orang yang beriman adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit semangat untuk beramal. Maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka, walaupun mereka tidak mampu melakukannya, amalan ketaatan di saat usia senja. Karena Allah Ta'ala Maha mengetahui, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal, sebagaimana waktu mudanya mereka tidak akan berhenti untuk beramal kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta, dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Begitu juga kita dapat melihat pada surat Ar-Rum ayat 54. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi usia muda adalah masa fit semangat untuk beramal. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, janganlah disia-siakan. Jika engkau masih berada di usia muda, maka janganlah katakan, jika berusia tua, baru aku akan beramal. Sesungguhnya,
Malam dan siang adalah tempat persinggahan manusia sampai dia berada pada akhir perjalanannya. Jika engkau mampu menyediakan bekal di setiap tempat persinggahanmu, maka lakukanlah. Berakhirnya safar boleh jadi dalam waktu dekat, namun perkara akhirat lebih segera daripada itu. Persiapkanlah perjalananmu menuju negeri akhirat, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tetapi ingat, kematian itu datangnya tiba-tiba. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.